Selamat datang di channel Ubah Diri bersama aku Sen Pollux, dan kali ini aku mau ngomentarin manifest ya, salah satu manifest di x.com yaitu Mojokerto Fest dengan nama akun @mjktfest ya. Dan ini ada topik yang menarik ya, ada thread yang menarik. Mending langsung aja kita bacain, oke? Oke, kita udah masuk ke threadnya ya, Mojokerto Fest. Langsung kita bacain. Oke, lagi di kondisi menguatkan diri, Rek. Izin menumpahkan di base ini. Sender M sudah berkeluarga, oke. Punya istri yang dominan banget. Setiap hari Sender harus menguatkan diri hadapi masalah yang gak seharusnya besar, tapi jadi besar karena istri yang overthinking dan terlalu dominan. Oke, continue. Mau menyerah, tapi Sender terlalu takut dan selalu ingat masa depan anak. Akhirnya, ia milih bertahan sekuat tenaga dan berserah ke Yang Kuasa. Pesanku, saat kamu memutuskan memilih pasangan, pertimbangkan matang-matang dan misal sik salah, wis kuatkan hati dan tanggung jawablah ke keputusanmu. Oke. Sebelum kita komentar ya, kita lihat komentar atau balasan dari teman-teman yang di X yang lainnya. Dari Diki Ervan, oke. Diki Ervan, komunikasi adalah inti dari berkeluarga. Baiknya komunikasikan dengan istrimu. Pertanyaannya bro, kalau misalnya, ya aku setuju bahwa komunikasi itu adalah inti dari berkeluarga. Masalahnya pasangan kita mau nggak diajak komunikasi, pasangan kita mau nggak diajak diskusi, bisa nggak diajak komunikasi, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, ada Goddess Rockstar @Gevani SM, ada baiknya konsul nak psikolog berdua. Nyesel gak geret mantanku nak psikolog karena literally marahi loro pikir deiku. Oke. Mantan. Ya balik lagi, kalau misalnya kita kayak ngajak pasangan kita ke psikolog, pasangannya mau nggak gitu. Masalahnya di zaman sekarang pun stereotip kalau pergi ke psikolog atau psikiater itu kayak pikirnya tuh, emang aku gila ya harus pergi ke psikolog. Stereotipnya masih kayak gitu loh. Aku juga setuju ya apa yang dibilang sama Diki Ervan sama Gevani SM, pergi ke psikolog gitu ya, emang bagus, okay? Dan komunikasi ya, menjaga komunikasi itu juga bagus, memang betul juga. Selama aku belajar dinamika romansa, komunikasi adalah salah satu unsur penting dalam pernikahan. Nah masalahnya kita atau pasangan kita mau nggak gitu untuk diajak komunikasi, untuk pergi ke psikolog, itu mau apa enggak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Sender. Jadi ada Sender ya, seorang suami sudah berkeluarga ya, tapi istrinya tuh dominan banget ya kan, karena setiap hari dia harus menguatkan diri hadapi masalah yang nggak seharusnya besar. Berarti kayak masalahnya itu kecil tapi jadi besar karena istrinya tuh overthinking dan terlalu dominan. Dan Sender itu ngerasa kayak mau menyerah, tapi terlalu takut dan selalu ingat masa depan anak. Nih nanti kita bahas ya untuk masa depan anak dan macam-macam. Akhirnya milih bertahan sekuat tenaga dan berserah ke Yang Kuasa. Oke. Pesanku, saat kamu memutuskan memilih pasangan, pertimbangkan matang-matang ya. Oke, kita garis bawahi bahwa ketika memutuskan memilih pasangan, pertimbangkan matang-matang. Aku setuju banget. Bahkan di program STMJ ya, strategi tepat menentukan jodoh milik Ubah Diri yang aku kelola, teman-teman kalau misalnya mau belajar soal gimana caranya untuk mendapatkan pasangan yang kita mau ya, yang ideal, yang kita inginkan, wajib banget ikutan program STMJ, strategi tepat menentukan jodoh. Aku setuju banget bahwa ketika memutuskan memilih pasangan, apalagi memutuskan untuk menjalani apa ya, kehidupan yang selamanya gitu, maksudnya kayak komitmen pernikahan gitu ya, memilih pasangan itu nggak boleh ngaco. Oke. Banyak orang yang bilang bahwa pernikahan itu sakral gitu loh. Aku setuju. Justru karena pernikahan itu sakral, milih pasangan itu yang bener gitu loh. Terus ketika memilih pasangan yang mau dinikahi, jadi istri atau jadi suami gitu ya, filternya itu harus kuat, harus kenceng gitu loh, harus ketat banget. Bibit bebet bobotnya itu harus benar-benar diperhitungkan dengan baik gitu loh. Ya bener kata orang dulu gitu, ngelihat bibit bebet bobotnya. Karena ini pernikahan itu sakral. Pernikahan itu bukan kayak pacaran gitu, kalau misalnya nggak cocok tinggal putus, enggak. Karena pernikahan itu apa ya,
janji lah, ibaratnya janji setia gitu kan, janji setia. Walaupun di dalam Islam boleh bercerai, tapi itu perilaku perceraian itu ya yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhan, ya kan? Jadi bagaimana caranya untuk ketika kita udah nikah itu selain tidak cerai, tapi keluarga kita itu juga bahagia, tenang, seru, asik, penuh cinta gitu kan. Nah, itu dimulai dari cara memilih pasangan yang benar. Nah, kalau misalnya Sandra lihat video ini gitu ya, aku tuh pengen tanya, apakah sebelum nikah itu dirimu, ya kan, itu pacaran dulu atau ta'aruf gitu? Bahkan setauku ya, ta'aruf pun juga ada sesi pengenalan ya kan, ada sesi kenalan gitu kan, kayak wataknya kayak gimana, karakternya kayak gimana gitu kan. Ada sesi ngobrolnya juga, setauku ya. Correct me if I'm wrong. Tolong tulis di komen kalau misalnya aku salah. Tapi karena aku Islam juga, kayaknya Islam juga nggak sengaco itu gitu, kayak milih pasangan langsung tanpa harus melihat karakter, watak gitu ya. Kayaknya nggak gitu sih. Pasti kalau kalau melakukan ta'aruf pun juga kita harus tahu karakternya ya kan, wataknya juga, sifatnya seperti apa ya, bibit-bibit bobotnya lah ya kan. Begitupun juga ketika pacaran gitu. Pacaran kan sebenarnya ya bukan cuman hahi doang ya kan. Pacaran itu adalah salah satu fase dimana kita itu mengenal lebih dalam pasangan kita gitu. Kayak ibaratnya gini, ketika kita pacaran tuh kita sambil ngelihat, kita sambil observasi, ini kira-kira pasangan kita ini cocok gak ya untuk dijadikan pasangan hidup gitu. Apakah pasangan kita ini cocok gak ya untuk dijadikan istri, dijadikan suami kayak gitu. Oke. Dan ketika sebelum nikah dan di fase-fase perkenalan itu ya, perkenalan yang lebih dalam itu, pasti ada momen yang mana kelihatan banget, oh ini wataknya si cowok ini atau si cewek ini kayak gini 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 gitu. Pasti ketahuan gitu kan. Tinggal kitanya tuh mau ngefilter apa enggak. But the problem is adalah kalau misalnya kita pas di fase pacaran itu ngeliatnya yang enak-enak doang gitu, kayak apa ya, perilaku pasangan kita yang kurang oke, karena itu masih pacaran dan masih kayak menggebu-gebu gitu ya, rasa cinta itu masih gede, itu kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Jadi kayak bukan dijadikan kayak bahan apa ya, bahan untuk filter gitu loh. Kira-kira kalau misalnya dia ngelakuin ini ya untuk sekarang sih oke, tapi kalau misalnya nikah aku bisa toleransi nggak ya gitu loh. Kita tuh karena kita saking asiknya dalam apa ya, dibanjiri hormon cinta gitu, jadi nggak bisa ngelihat yang jelek-jelek dari pasangan kita gitu loh. Nah, kalau misalnya udah nikah gini gimana, ya kan, agak-agak sayang banget gitu ketika udah nikah terus ternyata ya kok pasanganku kayak gini gitu loh. Waktu pacaran tuh gimana, atau waktu masa-masa pengenalan itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu aku meng-highlight ya, ini selalu ingat masa depan anak. Ya asumsinya kan udah punya anak nih ya kan. Gini ya, kalau misalnya hubungan kalian sebagai suami istri kurang oke gitu ya, anak itu adalah mirroring, oke? Skillnya anak itu tuh bisa mirroring. Mirroring itu bahasa psikologi yang mana meniru, dan anak adalah seorang observer yang sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya kalian suami istri komunikasinya jelek, misalnya kayak teriak-teriak, bentak-bentak gitu ya, terus habis itu mungkin main fisik ya kan, verbal abuse atau physical abuse gitu, anak kayaknya diam aja gitu, tapi dia lagi observe. Dia lagi observe, dia lagi ngeliatin perilaku lingkungan sekitarnya. Takutnya adalah kalau kalian bertahan demi anak dengan cara komunikasi yang sangat buruk itu, nanti anak ketika udah gede melakukan hal itu tuh normal gitu. Kayak misalnya melakukan verbal abuse, physical abuse ya, kayak ngobrol bentak-bentak, marah-marah gitu kan, dominan gitu. Itu menurut si anak itu wajar, karena lah orang tua aku aja juga gitu kok gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti di kehidupan sosialnya tuh, maksudnya si anak ya ketika udah gede terus di kehidupan sosialnya
itu adalah cerminan kalian BTW. Anak itu ya, perilaku anak itu adalah cerminan kalian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian waktu anaknya masih kecil ya, terus komunikasi kalian buruk gitu ya, kayak yang tadi aku sebutin gitu, marah-marah, bentak-bentak, mungkin kayak banting barang atau apa gitu. Anak itu ngelihat, anak itu mengobservasi, dan anak itu meniru. Dan ketika udah gede dia nggak sadar, karena bagi mereka ya, bagi anak-anak itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, dan hal yang biasa saja gitu. Karena situasi rumah seperti itu, ya asumsinya si anak itu ya di luar juga seperti itu gitu. Jadi apa, akhirnya jadi nyebelin anaknya ketika masuk ke ranah sosial, dunia sosial gitu ya, sama temen-temennya gitu, teman sekolah atau temen main kayak gitu. Oke. Nah, jadi saranku adalah coba apa ya, gini, komunikasi dulu aja, ya kan, tetap komunikasi. Kayak yang eh aku pengen ngomong sama kamu, aku tuh ngerasa kamu itu kayak gini gini gini, kamu itu terlalu dominan, dan aku ngerasa kayak aku itu tidak dihargai atau apalah, kamu utarakan perasaan kamu ke istri kamu, ya kan, itu seperti apa aja sebutin. Terus kamu juga jelasin apa yang kamu mau dari istrimu gitu loh, kayak ngelakuin apa istrimu itu, kamu itu pengen istri kamu itu ngelakuin apa gitu loh. Misal contoh yang ketika kamu overthinking dan kamu itu terlalu dominan, aku ngerasa kayak nggak dihargai, aku ngerasa kayak aku itu kecewa, aku itu sedikit kesal atau apa gitu. Bisa nggak yang kalau misalnya kamu itu agak kalem dikit, bisa diajak kayak ngobrol gitu, kita kayak setara aja gitu misalnya gitu. Kamu ajak aja komunikasi kayak 2 kali 3 kali gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kamu nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak komunikasi, coba di apa ya, butuh bantuan profesional aja, ya kan. Itu aku nggak mau ngasih ngasih solusi langsung cerai gitu, nggak ya, tapi kayak coba kamu komunikasi dulu, misalnya 2 3 kali nggak bisa diajak komunikasi, kamu bisa butuh bantuan profesional gitu ya, kayak psikolog, untuk kayak discuss gitu ya, terutama kayak psikolog relationship gitu ya, pernikahan itu. Kalau misalnya tetap nggak bisa juga, baru solusi terakhir, yaitu divorce. Oke. Dan alasan untuk ingat masa depan anak, kalau komunikasi kalian tetap jelek kayak gitu, masa depan anak juga tetap ya gimana, seperti yang aku jelasin tadi kan, kayak gitu. Oke, jadi moral dari video ini adalah, please kalau misalnya ya sebelum nikah itu milih pasangan, atau ngefilter orang terdekat kita, maksudnya orang terdekat pasangan kita lah ya, sebelum nikah gitu ya. Pasangan kita itu filter dulu, ini cocok nggak ya untuk dijadikan istri, untuk dijadikan suami gitu. Bisa nggak ya orang ini untuk hidup hidup selamanya gitu bersama aku gitu, berkomitmen untuk nikah. Karena ya kita semua sadar bahwa pernikahan itu sakral, jadi kayak nggak main-main gitu. Dan jangan ngacok untuk milih pasangan, jangan ngasal. Dan motivasi untuk nikah juga bukan hanya bisa ewi-ewi, bukan karena bisa hidup sama orang ganteng, orang cantik, orang kaya, enggak gitu. Tapi kita juga ngelihat karakter, sifat, watak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi segitu dulu ya video dari Ubah Diri. Semoga kamu bisa dapat pelajarannya, dan kalau misalnya ada sender yang nonton ini gitu, kamu bisa ya coba jalanin dulu ya saran-saran dari aku. Dan mungkin kalau misalnya ada yang di komen gitu ya, ada ya saran lainnya, coba dipraktekin juga ya kan, nggak ada salahnya. Segitu dulu dari Saint Pollux, dari Ubah Diri ya kan. Semoga kita semua sehat, bahagia, makmur, dan hidup dengan tenang. See you.